Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Awil Faizin. Saya kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, IHSG ini merupakan indikator pergerakan harga saham yang menggambarkan tren pergerakan. Jadi IHSG ini semacam kita investor itu bisa melihat bagaimana keadaan harga saham keseluruhan itu di IHSG itu. Nah, IHSG ini digunakan oleh investor sebagai sebuah acuan bagaimana keadaan di pasar modal tersebut. Selain itu, indeks saham ini juga memberikan beberapa informasi yang ada di saham investasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini keadaan perekonomian di Indonesia mulai tidak stabil karena adanya COVID-19 ini. Bahkan tidak hanya di Indonesia, virus ini kan menyebar luas ke seluruh dunia, membuat perekonomian di dunia ini tidak stabil juga. Nah, pada 20 Maret 2020 kemarin, BI meringkas proyeksi pertumbuhan ekonominya pada tahun ini, yaitu menjadi 4,2 sampai 4,6%. Padahal sebenarnya itu sebelumnya bisa sampai 5 perekonomian Indonesia itu 5 sampai 5,4% sebelum adanya Pagebluk ini. Nah, ini saya dapatkan dari cnbindonesia.com. Nah, atas turunnya perekonomian itu membuat IHSG ini sendiri menurun. Sejak awal tahun 2020, indeks mulai sebesar 31,25% karena kan ada efek dari COVID-19 ini. Penurunan ini sama dengan dialami oleh bursa berjangka yang di luar Dow Jones Index Future pada tanggal 8 Maret yang bergerak turun kisaran 3,9%. Nah, pada saat yang sama bursa Inggris FTSE 100 indeks terkoreksi 4,4% dan bursa efek Jerman Xetra anjlok juga. Jadi IHSG ini tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami penurunan, sedangkan di luar negeri juga banyak yang mengalami penurunan karena pandemi COVID-19 ini. Setelah melewati fase penurunan itu, IHSG menutup pada bulan Maret itu sudah mulai stabil, sudah ada kenaikan ya sampai ke zona hijau paling tidak. Nah, pas penutupan itu Maret 2020 ada di zona hijau dan mulai kuat di situ. Menurut MNC Sekuritas Herditya Wicaksana dalam insightcontent.co.id, faktor yang membuat IHSG ini menguat yaitu terdorong dari sentimen penguasa bursa saham global serta penetapan status darurat sipil yang diambil oleh pemerintahan dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Pada saat 1 April 2020 kemarin, IHSG ini sudah mulai menguat sebesar 4,539,9. Ini sesuai dengan penutupan pada 31 Maret 2020 kemarin. Setelah pada penutupan akhir Maret 2020 kemarin, IHSG ada di zona hijau. Nah, itu kabar baik lah bagi investor karena udah mulai meningkat pada penutupan akhir Maret kemarin. Tapi pada awal April
tanggal 2 April 2020 IHSG kembali mengalami penurunan, yaitu sampai 55,22 poin atau kisaran 1,28%. Ini dikarenakan banyak indeks saham yang mengalami penurunan, terutamanya seperti LQ45 yang pada tanggal 2 April 2020 berada di zona merah. Itu membuat IHSG juga menurun. Pergerakan dengan pertumbuhan 1,94% di posisi 665,50. Sekiranya itu ada sekitar 146 saham yang mengalami penurunan dan menyeret IHSG ini untuk melemah lagi sampai menyeret ke zona merah, dan sekitar 42 saham yang menguat dan 60 saham yang tidak bergerak. Untuk saham yang menguat ini antara lain itu seperti Indofood, Kimia Farma, itu sekarang mengalami penaikan. Yang sempat kemarin Indofood mulai turun pada 2 April 2020 itu sudah mulai kembali ke zona hijaunya. Nah, untuk itu sekarang pada awal perdagangan hari Kamis kemarin pada tanggal 9 bulan April, pergerakan di IHSG itu mulai fluktuatif. Nah, pada saat ini IHSG mulai melemah lagi. Beberapa saham bergerak yang menguat. Beberapa saham yang menguat itu tetap Kimia Farma. Kimia Farma naik hingga 5,22 menjadi 1,410 per saham. Begitu juga dengan PT Indofarma, itu juga mengalami kenaikan karena oleh pandemi COVID-19 ini. Sedangkan saham yang mengalami penurunan itu seperti PT J Resource Asia Pasifik sebesar 5,29% menjadi 197 per saham. Oke, saya lanjut dengan keadaan saham dari BBCA, itu Bank Sentral Asia, yang mana saat ini BBCA lagi mengalami penurunan. Ini mungkin ada efek dari pandemi COVID-19. Dan tidak hanya itu, BBRI ini juga mengalami penurunan, itu sebanyak sekitaran 1,6% lah. Sekarang jadi posisi di 2.790. Nah, yang untuk ini grafik BBCA dan BBRI ini memang sekarang ini lagi mengalami penurunan. Tidak hanya itu, untuk saat ini ada beberapa saham yang mengalami kenaikan, seperti grafik dari ini Kimia Farma sekarang lagi mengalami penaikan, yaitu di kisaran posisi sekarang di 1.370, yang mana kemarin itu ada di posisi di sekitaran 320-an. Nah, dan yang lain seperti Inaf atau ini saham dari Indofarma juga sekarang lagi mengalami kenaikan. Bisa dilihat dari grafiknya ini. Hanya itu,
yang dari Unilever. Sekarang itu Unilever juga sudah mulai naik. Sekarang posisinya di 7.250, yang mana kemarin itu ada di sekitaran 7.000. Sekarang udah mulai naik. Dan yang terakhir yaitu dari Indofood, dari sahamnya Indofood Sukses Makmur, yang mana sekarang juga mulai mengalami kenaikan. Ya, bisa dilihat dari grafiknya itu. Nah, ini sekarang Indofood sudah mengalami kenaikan sebesar 2% lah, 2%. Sekarang kedudukannya ada di 6.375. Yang tadi Unilever ini juga mengalami kenaikan 1,75%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan keadaan IHSG selama adanya pandemi COVID-19 ini. Selalu jaga diri, jaga kesehatan, kita patuhi social distancing, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.